Oke, saya mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita di pertemuan pertama untuk mata kuliah Software Requirement Engineering. Sebagai info di sini ada 2 kelas ya. Kalau dijumlahkan pesertanya kurang lebih sekitar 50 orang, tapi yang baru hadir di sini 30 ya. Mungkin karena masih pertemuan pertama, di grup WA juga baru sekitar 40-an ya, belum bergabung semua ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa sambil jalan, nanti banyak yang bergabung. Oke, saya mulai untuk presentasi. Ini sudah muncul belum ya? Slide saya sudah muncul? Sudah. Oke, nanti kalau misalkan slide-nya tidak jalan, tolong ada yang bilang ya. Baik, Pak. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pertama ini kita ada di pendahuluan, ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, sudah ganti belum slide-nya? Masih slide 1, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, berarti ada masalah ya. Sebentar saya ini saja. Kalau ini sudah belum? Belum ya? Sebentar. Oh, ini sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya? Oke, ya. Nanti kalau freeze tolong bilang ya. Untuk agenda hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada perkenalan. Ya, nanti saya berkenalan diri dulu karena mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu di mata kuliah yang lain ya. Kemudian yang kedua ada kontrak kuliah. Yang ketiga nanti kita bahas silabus selama 1 semester. Kemudian ada materi pendahuluan nanti di mata kuliah ini sebagai pengantar ya. Lalu yang kelima nanti kita akan diskusi mengenai metode perkuliahan ke depan seperti apa. Mungkin ada juga nanti pertanyaan dari penjelasan saya yang belum jelas, nanti bisa didiskusikan ya. Oke, untuk yang pertama saya ke perkenalan dulu di sini. Nah, mungkin sudah muncul profil saya di sini ya. Sudah. Oke, untuk profil saya ini biografi, jadi dari saya sekolah dari SD sampai S2 di sini. Kemudian saya bekerja di Udinus sebagai dosen di Teknik Informatika ini dari 2014 ya. Lalu untuk kontak yang bisa dihubungi, jika misal mau lewat email bisa lewat gia@dsn. Kemudian untuk nomor WA bisa menggunakan nomor WA yang ada di grup itu yang biasa untuk pengumuman ya, atau di sini mungkin bisa dicatat. Untuk nomor WA ini cukup untuk WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS ya. Jadi kalaupun WA, kalaupun menyebutkan NIM, nama dan keperluan pasti akan saya respon ya. Kemudian untuk ruang dosen, jika di kondisi normal saya ada di ruang dosen TI H23 di jam kerja ya, Senin sampai Jumat. Ya, karena ini WFH maka saya ada di rumah. Jadi ke kampusnya ya paling sesekali saja. Oke, ini
perkenalan mengenai saya, mungkin beberapa juga sudah ada yang kenal gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya tujuan perkuliahan kita apa? Ini sudah ganti ya ke tujuan perkuliahan ya. Sudah ganti belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi tujuan perkuliahan kita di sini nanti kita mampu untuk melakukan elisitasi atau pengumpulan kebutuhan perangkat lunak ya dengan pendekatan yang sesuai. Nah, nanti juga kalian diharapkan bisa menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak di sini. Jadi, kalau dalam rekayasa perangkat lunak itu semua tahapan kalian pelajari mulai dari fase pengumpulan kebutuhan ya requirement engineering, kemudian ada analisis, perancangan, implementasi, lalu ada pengujian. Nah, kalau di mata kuliah ini kita hanya fokus di satu tahapan saja, yakni fase awal ya, fase pengumpulan kebutuhan atau lebih dikenal dengan rekayasa kebutuhan atau namanya requirement engineering. Nah, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis kebutuhan untuk sebuah perangkat lunak gitu ya. Nah, selanjutnya saya ke kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini hubungannya dengan penilaian. Kalau penilaian default dari saya, ini ada UTS 30%, UAS 30%, lalu ada tugas. Nah, berbeda dengan mata kuliah lain, ya mungkin mata kuliah ini tidak ada istilahnya project atau tugas besar. Adanya nanti tugas kelompok untuk membuat SKPL dan beberapa tugas-tugas kecil lainnya, misalkan tugas individu seperti review paper dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk kehadiran di sini diharapkan minimal 75% ya, diharapkan seperti itu ya. Ada di sini ada perubahan dari fakultas itu memberikan absen yang lebih lama gitu ya. Jadi nanti jika kuliah hari ini maka kalian bisa absen, bisa mengisi forum di Kulino itu sampai dengan hari ya pokoknya hari Minggu ya atau hari Senin. Nanti saya batasi 5 hari saja karena maksimal bisa 6 hari. Nanti kalian bisa absen selama 5 hari saja ya. Jadi nanti sampai hari Minggu dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Ya, akan lebih baik lagi kalau misalkan kalian absen atau mengisi forum diskusi ya sekarang juga gitu. Karena ini sudah saya buka nanti sampai 5 hari ke depan gitu. Jadi kalian bisa melakukan absen. Kalau sebelumnya mungkin absennya lama ya. Ya apa sebentar, kalau ini saya perpanjang karena bentuknya diskusi di situ. Jadi ketika kalian melakukan komen di forum, forum yang ada di Kulino per pertemuan itu ya, itu nama kalian nanti akan otomatis tercatat sebagai absen. NIM dan nama kalian akan otomatis tercatat. Tapi kalau kalian tidak melakukan pengisian di forum diskusi itu, ya nanti kalian tidak dihitung sebagai absen. Nah, untuk absen di forum itu sudah saya tentukan di situ kalian bisa meresum satu atau dua kalimat atau misalkan satu paragraf apa yang dibahas di pertemuan tersebut gitu ya. Jadi absennya tidak menyebutkan hadir, tidak seperti itu. Tapi diisi misalkan pertemuan satu membahas tentang ini. Kalau misalkan mau berupa pertanyaan juga boleh di situ ya. Jadi mohon diingat dan dicatat untuk absennya dicatat dengan mengisi forum di Kulino gitu ya. Lalu untuk penilaian lain nanti ada bisa melakukan keaktifan ya, pertanyaan-pertanyaan ataupun misalkan ada saran dan kritik bisa disampaikan. Itu untuk penilaiannya. Jadi ada nilai keaktifan di luar 100% itu akan menambah nilai kalian gitu ya. Kemudian untuk toleransi kehadiran di sini saya tetapkan 5 menit karena online ya, khusus untuk yang pertemuan Google Meet gitu ya.
Kalau yang pertemuan biasa, misalkan saya memberikan video rekaman, nantinya kalian bisa absen selama 6 hari. Tapi kalau tidak ada Google Meet, berarti toleransi kehadirannya juga tidak berlaku gitu. Ya. Kemudian jika ada tugas, nanti kalian dilarang melakukan plagiat ya, karena mungkin tugasnya bisa mirip-mirip ya dengan mata kuliah lain atau yang tahun sebelumnya. Nanti dilarang melakukan plagiat, ya usahakan bisa mengerjakan secara pribadi gitu ya. Kemudian wajib mengikuti presentasi tugas. Ini jika ada presentasi ya. Jika ada jadwal presentasi, mohon diluangkan untuk melakukan presentasi. Model presentasi di kelas saya nanti bisa ada dua cara. Yang pertama secara sinkronus, jadi kalian presentasi secara langsung, ataupun asinkronus ya. Jadi presentasi kalian direkam, kemudian nanti bisa dikumpulkan videonya, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal pilih mana, nanti kita sesuaikan sesuai dengan kesepakatan di kelas. Gitu ya. Untuk kontrak kuliahnya mungkin ada pertanyaan? Tidak. Belum ya. Nanti kita ke sesi diskusi untuk kontrak pertanyaan lebih lanjut. Oke, ini sudah muncul kontrak kuliah. Kemudian saya ke, ini nggak perlu grup WA ya. Kemudian untuk referensi, referensi ini ada buku yang saya gunakan khusus untuk requirement engineering. Di sini ada Managing Software Requirement. E-book ini sudah diupload juga di Kulino, mungkin bisa kalian baca bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan males baca karena bahasa Inggris, nanti kalian bisa melihat PPT saya saja. Per pertemuan sudah saya artikan ya, sudah saya terjemahkan, sudah saya ringkas menjadi bentuk PowerPoint. Nantinya akan saya jelaskan, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk referensi tunjangannya atau tambahannya nanti bisa menggunakan bukunya Pressman dan Ian Sommerfeld mengenai software engineering ya. Khususnya kita bicara mengenai bagian pengelolaan kebutuhannya saja di awal gitu ya. Oke, untuk silabusnya, ini sudah muncul silabus? Sudah muncul belum silabus? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi untuk silabus mata kuliah di sini ada 8 poin inti yang akan disampaikan selama satu semester. Nanti bisa jadi satu poin itu untuk 2 pertemuan atau 1 pertemuan. Jadi bisa disesuaikan. Nah, intinya dari 8 ini nanti kita bagi menjadi 2. Yang 1 sampai dengan 4 ini adalah pertemuan sampai dengan UTS ya, ujian tengah semester, nanti membahas 4 materi inti ini. Nah, ada requirement engineering, kemudian elicitation, kemudian ada model spesifikasi, lalu yang keempat ada prioritas kebutuhan. Jadi bagaimana menentukan kebutuhan, bagaimana memprioritaskan kebutuhan. Di sini ada teknik-tekniknya. Di elisitasi juga ada teknik ya. Jadi nanti kita akan belajar sekitar 20 teknik bagaimana cara mendapatkan kebutuhan ya. Ada 20 cara, mungkin cara yang kalian kenal adalah dengan wawancara, dengan observasi, kemudian mungkin dengan magang dan lain sebagainya. Nanti ada 20 teknik dan pendekatan. Selanjutnya yang 5 sampai 8 ini nanti setelah UTS ada keterkaitan antar kebutuhan untuk interdependensi, kemudian ada analisis dampak dari analisis, kemudian ada negosiasi kebutuhan atau requirement negotiation, kemudian yang ke-8 ini ada jaminan kualitas dalam requirement engineering. Nah, ini materi-materi atau silabus inti dari mata kuliah ini ya. Nanti kita sampaikan secara bertahap dari 1 sampai 8. Oke, selanjutnya kita ke materi pendahuluan dulu ya. Ini sebagai pengantar biar kalian lebih memahami apa sih
mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester. Tidak banyak, hanya 3 sub bahasan di sini. Dari pengertian requirement, kemudian requirement engineering, lalu yang ketiga, kenapa requirement engineering ini dibutuhkan ya. Jadi ada 3 materi sub pendahuluannya. Oke, saya ke yang pertama di sini. Nanti jika ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya. Kalau misalkan belum jelas, dicatat dulu, nanti ditanyakan di sesi diskusi. Oke, untuk awal di sini ada istilah dari F-Brooks. Jadi the hardest single part of building software system is deciding precisely what to build. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya di sini, bahwa salah satu bagian tersulit, nah di sini salah satu bagian tersulit ya, bagian tersulit dalam pembuatan sistem perangkat lunak adalah memutuskan dengan tepat apa yang akan dibuat ya. Ya, bagi seorang developer di sini, walaupun sudah berpengalaman, ya misalkan kita diminta sebagai seorang developer diminta untuk membuat sebuah sistem akademik. Nah, di sini kita tidak akan serta-merta, oh iya seperti ini, tapi kita perlu melakukan diskusi ya di sini, diskusi dengan klien, dengan user dan lain sebagainya. Semua pihak yang terlibat di sini perlu melakukan diskusi, perlu melakukan istilahnya brainstorming di sini, memutuskan dengan tepat apa yang akan dibuat ya. Kalau sistem akademik secara keseluruhan, ya mungkin seperti itu, nanti berisi data siswa, data guru misalkan ataupun dosen, kemudian ada nilai, ada rekap nilai, ada transkrip dan lain sebagainya. Nah, tapi buktinya kan setiap sekolah maupun kampus pasti punya sistem akademik yang berbeda. Nah, di sini karena hubungannya dengan proses bisnis ya. Jadi proses bisnis antara satu instansi dengan instansi lain ini pasti ada perbedaan ya, walaupun mirip-mirip tapi pasti di situ ada perbedaan. Jadi tidak akan sama persis semuanya ya. Ya mungkin kalau ada yang pernah kuliah di kampus lain kemudian pindah ke Udinus, nah di sini pasti sistem informasi akademiknya ada alur bisnis yang berbeda. Nah di situ jadi dengan kata F-Brooks ini sesuatu yang benar bahwa mengembangkan sebuah sistem ini adalah memutuskan dengan tepat apa yang akan dibuat. Ini bagian yang tersulit ya. Walaupun secara garis besar kita sudah tahu bahwa sistem akademik ya isinya seperti itu. Tapi hubungannya dengan keinginan user, kemudian siapa saja penggunanya, nah itu yang akan mempengaruhi. Oke, itu penjelasan dari istilah dari F-Brooks ya. Kemudian kita ke requirement. Apa itu requirement? Mungkin ada yang tahu karena di sini kalian rata-rata sudah semester berapa ini? 7 ya? 6. Rata-rata sudah semester 6 atau 8 ya. Mungkin ada yang tahu apa itu requirement? Bisa berkomentar. Ada yang tahu mungkin silakan berkomentar, bisa dinyalakan mikrofonnya. Ayo, tes. Suara saya masih Masuk, ada Pak, ya? masuk. Ya. Ada yang tahu mungkin mau berkomentar? Kebutuhan terhadap pengguna, Pak. Kebutuhan terhadap pengguna, requirement ya. Ada yang lain? Kebutuhan terhadap pengguna. Kemampuan yang diperlukan user untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan. Bisa juga. Ada pendapat lain mungkin? Ya. Belum ada.
Oke, requirement kalau kita translatekan atau kalau kita artikan, requirement ini adalah kebutuhannya atau persyaratan untuk perangkat lunak ya. Jadi bisa kita artikan di sini. Jadi setiap project, semua project perangkat lunak ini dimulai atau bikin with statement. Jadi dimulai dengan pernyataan yang namanya requirement atau kebutuhan. Jadi ketika kita akan membuat sebuah sistem atau perangkat lunak, pasti dimulai dengan namanya atau statement berupa kebutuhan gitu ya. Jadi requirement ini mendeskripsikan bagaimana sebuah software bekerja ya. Tadi bisa kita artikan, nanti bisa kita klasifikasikan ada kebutuhan pengguna, kemudian kebutuhan dari developer dan lain sebagainya. Nah, kalau didefinisikan, kebutuhan ini mendeskripsikan bagaimana sebuah software atau perangkat lunak ini bekerja gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat definisi dari kebutuhan berdasarkan para pakar, nah di sini bisa kita lihat muncul ya pengertian requirement dari Robertson, muncul tidak? Muncul. Ya, sudah muncul ya. Karena saya tanya karena yang kelas kemarin itu ada masalah dengan slide-nya ya. Jadi tidak muncul di mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Makanya saya tanya di sini. Oke, untuk Robertson ini mendefinisikan sebuah requirement ini berupa sesuatu pada produk yang harus dilakukan atau bisa juga sebuah kualitas yang harus dimiliki produk tersebut ya. Produk di sini ini produk untuk perangkat lunak ya. Jadi produk perangkat lunak di sini. Kemudian kalau dari Anton, ini dari pakar juga, Anton mendefinisikan bahwa spesifikasi kebutuhan itu harus sesuai antara tujuan dengan sistem yang diusulkan. Ini berdasarkan pengertian dari Anton, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi dengan kaitannya dengan requirement, nah, karena mata kuliah kita adalah software requirement engineering ya, hubungannya tentunya dengan requirement engineering. Nah, kalau kita artikan, jadi kalau kita artikan nih mata kuliahnya, berarti software adalah perangkat lunak, kemudian requirement engineering ini adalah rekayasa kebutuhan ya. Kalau software engineering itu rekayasa perangkat lunak, kalau requirement engineering ini adalah rekayasa kebutuhan. Jadi kita hanya fokus pada kebutuhannya saja gitu ya. Jadi mata kuliah yang kalian pelajari software requirement engineering ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai bagaimana cara-cara, di sini ada tekniknya juga, ada pendekatannya juga, bagaimana cara merekayasa kebutuhan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga tadi sudah ada sub bahasan di silabus, ada bagaimana memprioritaskan kebutuhan, kemudian bagaimana melakukan proses negosiasi kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, dalam requirement engineering ini didefinisikan sebagai proses di mana persyaratan untuk produk perangkat lunak. Nah, ini kata kuncinya, kebutuhan tadi atau requirement tadi dikumpulkan, kemudian dianalisis ya, setelah dikumpulkan dilakukan analisis, lalu didokumentasikan di sini, kemudian dikelola di seluruh siklus hidup rekayasa perangkat lunak ya. Jadi dari kebutuhan itu menjadi kunci, menjadi inti kebutuhan yang akan dikelola, nanti dari situ baru dianalisis. Kemudian setelah dianalisis nanti bisa didokumentasikan. Mungkin kalian pernah tahu ada satu dokumen namanya SKPL ya. Khusus untuk analisis namanya SKPL, singkatannya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini di fase requirement engineering. Nanti kalian diharapkan bisa membuat dokumen SKPL ya. Nanti itu untuk tugasnya, tapi dilakukan secara kelompok, jadi tidak usah khawatir.
Kemudian dari pengertian requirement engineering saya berangkat ke di sini. Jadi requirement engineering di sini berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan ya. Requirement engineering ini bertujuan untuk memahami, kemudian menafsirkan kebutuhan serta keyakinan dari stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Nah, ini pengertian dari requirement engineering. Selanjutnya kita ke prosesnya ya. Kalau diperhatikan bahwa proses requirement engineering ini merupakan proses yang kompleks dan aktivitasnya berbelit-belit. Kemudian banyak aktor yang terlibat. Nah, maksudnya seperti apa? Kita perhatikan di gambar. Nah, di sini ada beberapa aktor ya, yang luar ini aktor-aktornya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proses requirement engineering di sini ada beberapa aktor. Yang pertama adalah requirement engineer. Ini adalah orang yang melakukan proses rekayasa kebutuhan. Kalau prosesnya namanya requirement engineering, kalau orangnya namanya adalah requirement engineer. Nah, requirement engineer ini melakukan proses elisitasi. Elisitasi ini adalah proses pengumpulan kebutuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan dua pertemuan selanjutnya ya. Melakukan proses elisitasi, pengumpulan kebutuhan ini ada tekniknya, ada 20 teknik yang akan kita pelajari. Tadi sudah saya sebutkan, ada wawancara, ada observasi, ada workshop, ada brainstorming, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah terkumpul untuk kebutuhannya, akan dilakukan kebutuhan yang terkumpul tadi akan dilakukan proses negosiasi dengan sistem analis ya. Jadi kebutuhan yang terkumpul tadi akan dilakukan negosiasi dengan sistem analis di sini, tentunya dengan bantuan fasilitator di sini. Nah, setelah sudah negosiasi, sudah berjalan, sudah fix, nah lalu requirement tersebut didokumentasikan, spesifikasi dokumentasikan ya, didokumentasikan berupa dokumen SKPL. Tentunya dengan bantuan domain expert ya. Domain expert ini istilahnya adalah ahlinya ya. Misalkan kita membuat sistem informasi kesehatan ya di rumah sakit. Nah, tentunya domain expertnya bisa berupa dokter, kemudian ada juga misalkan suster, ada bidan dan lain sebagainya. Orang-orang yang expert di bidang tersebut. Kemudian misalkan di bidang konstruksi bangunan ya kita domain expertnya bisa arsitek, bisa orang-orang yang membangun dan lain sebagainya yang sudah punya keahlian gitu ya. Kalau di bidang akademik ya kalian bisa tanya ke dosen, ke praktisi dan lain sebagainya. Atau mungkin mahasiswa, kadang kan kalian juga punya keahlian. Nah, misalkan kalian punya keahlian, kalian bisa menjadi narasumber juga, kurang lebih seperti itu. Nah, dari dokumen spesifikasi ini akan dilakukan proses validasi oleh project manager kepada klien. Nah, apakah kebutuhannya sudah sesuai dengan yang diharapkan? Misalkan saya tadi buat sistem formasi akademik. Nah, isinya ada data ini, dan lain seterusnya. Misalkan data nilai, data guru, data dosen, data mahasiswa, dan lain sebagainya. Ini akan dilakukan validasi ke klien. Nah, dari klien nanti akan diuji cobakan ke user ya. Untuk kebutuhannya akan didiskusikan, ditanyakan ke user akhirnya atau end usernya. Nah, ini akan muter terus sampai kebutuhannya dianggap sudah fix. Nah, baru setelah proses ini selesai akan dilakukan proses analisis, perancangan, implementasi sampai tahap pengujian. Nah, nanti dilakukan itu akan terjadi proses yang muter dulu di sini. Untuk kebutuhannya saja ya di sini ya, kita fokus pada requirement engineering atau rekayasa kebutuhannya saja. Oke, selanjutnya nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan dicatat dulu. Selanjutnya saya ke kenapa requirement engineering dibutuhkan ya. Ini salah satu atau beberapa alasan kenapa kita belajar software requirement engineering. Jadi di sini
berdasarkan hasil penelitiannya Standish ya, requirement yang lemah atau tidak lengkap ini adalah sumber utama dari kegagalan. Nah, ini dari Standish ya, berdasarkan dari 8.000 proyek, 350 perusahaan. Nah, sepertiga dari proyek tidak pernah selesai dan 50%-nya hanya sebagian yang berhasil ya. Jadi bisa kita hitung sepertiganya tidak selesai. Berarti sepertiga kali 8.000 kurang lebih 2.600 ya. 2.600 ini tidak selesai. Kemudian 50%-nya 4.000 ini yang berhasil hanya sebagian. Jadi hanya sekitar 2.000-an ya. Jadi kalau kita hitung ini berdasarkan hasil penelitian yang berhasil tidak banyak. Nah, karena apa? Karena sumber utamanya adalah kegagalannya adalah requirement-nya yang lemah atau tidak lengkap. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga hasil penelitian dari ESI. Jadi adanya masalah yang terkait dengan spesifikasi kebutuhan. Nah, jadi ketika kalian membuat SKPL atau dokumen SKPL, makanya dibilang yang serius gitu ya. Jadi karena dari spesifikasi kebutuhan yang asal-asalan nanti akan menyebabkan masalah. Ini sudah ada survei lebih dari 50% ini bermasalah. Surveinya di negara Eropa 3.800 organisasi dengan 17 negara. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa kita perhatikan ini juga dari Bell and Thayer. Jadi kenapa dibutuhkan? Karena kebutuhan yang tidak mencukupi, ya berarti masih kurang, tidak konsisten, sering berubah-ubah ya, tidak konsisten, tidak lengkap, ya ini masih kurang juga. Kemudian ambigu. Ambigu ini punya penafsiran ganda ya. Jadi satu kalimat kebutuhan itu bisa punya nilai yang ambigu. Jadi penafsiran dari setiap orang berbeda-beda. Nah, ini dari kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini akan punya dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak yang dibuat. Nah, ini berdasarkan penelitiannya Bell and Thayer ya. Lalu yang terakhir dari Barry Boehm, jadi kalau ini hubungannya dengan keterlambatan koreksi. Jadi ketika ada kebutuhan yang tidak sesuai, ini akan lebih baik kalau kita koreksi. Karena kalau telat, nah ini keterlambatan, ini akan menyebabkan biaya sampai 200 kali lebih ya. Ini hasil penelitiannya dari Barry Boehm. Oke, itu untuk materi pengantarnya ya. Jadi apa itu requirement, kemudian requirement engineering, dan kenapa requirement engineering dibutuhkan. Oke, itu materi dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa berdiskusi setelah ini. Oke, boleh dinyalakan untuk videonya dan silakan yang mau bertanya. Mungkin penjelasan saya belum jelas atau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ayo videonya dinyalakan. Nggak usah malu-malu. Yang belum mandi biasa aja ya. Nggak ada yang mencium baunya juga. Silakan yang mau bertanya atau berdiskusi ya. Berdiskusi mengenai perkuliahan kita. Ini ada 2 kelas, ini sebenarnya digabung jadi 1. Ya, karena kalau mata kuliah pilihan biasanya tidak banyak ininya mahasiswanya. Berbeda dengan mata kuliah wajib ya. Kalau mata kuliah wajib mungkin satu kelasnya bisa 40 orang gitu. Kalau di sini saya lihat paling 25, 26 gitu. Satu kelasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Dari penjelasan saya dari awal sampai akhir. Sementara tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas atau bagaimana? Atau masih bingung ditanyakan? Sudah cukup? Oke, gini. Untuk selanjutnya, model perkuliahan kita seperti apa?
Silahkan berkomentar. Kalau dari fakultas ini 50% harus Google Meet. Nah, tapi saya juga mempertimbangkan mahasiswa yang akses internetnya terbatas, itu juga saya pertimbangkan. Jadi mohon didiskusikan di awal ya. Ini masih perkuliahan awal, jadi kita harus diskusi ke depannya mau seperti apa. Gitu. Jadi saya mengakomodasi kalian lah, istilahnya seperti itu. Silakan berkomentar atau ada usulan atau apa. Kalau malu bisa chat aja di sini. Mungkin Ada. beberapa kali pertemuan, beberapa meet gitu Pak. Misal 4 kali pertemuan, 2 kali meet atau 1 kali meet gitu Pak. Oh gitu. Gini, kalau rencana saya ya, kalau rencana saya ini saya tulis di apa namanya di chat ya. Ya, saya tulis dulu. Karena juga saya tidak mau memberatkan yang koneksinya terbatas. Jadi saya mix sesuai dengan ininya fakultas ya. Oke, silakan bisa dilihat di chatnya di situ. Kalau ini rencana saya, tapi kalau ada masukan dari kalian silakan. Kalau rencana saya 1 meet, kemudian 2, 3 ini nanti saya rekaman materinya, saya jelaskan lewat video. Kemudian nanti di pertemuan 4 kita Google Meet lagi. Lalu ya seperti itulah. Sebelum UTS nanti ada Meet ya, jadi pertemuan ke-7 kita bahas materi apa yang belum jelas, kalian bisa bertanya. Kemudian nanti UTS, ketemuan setelah UTS kita meet lagi, lalu selanjutnya nanti ada rekaman 2 kali, lalu di meet lagi 12-13 rekaman, yang sebelum UAS nanti kita meet lagi. Itu kalau dari saya, tapi kalau kalian punya masukan, silakan. Ya, rekamannya pakai YouTube saja. Pertimbangannya apa? Kalau pakai Google Drive nanti harus buka folder juga. Kalau YouTube kan kalian punya aplikasinya. Ya. Ini ntar di Malah save nggak lebih Pak ringan. rekamannya Pak? Ya? Rekamannya ntar ini di save nggak? Terus ntar bisa diupload gitu, siapa tahu mau nonton lagi. Ya, bisa. Setiap meet ini saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Ya, biar apa? Biar gampang aksesnya. Sebenarnya kalau bandwidth itu lebih enteng daripada saya upload di Google Drive. Pertimbangannya saya juga itu. Sama pemilihan Kalau YouTube kontennya kan belum? bisa. Oh iya, sebentar. Oke. Oke, itu kita bahas ini dulu. Mekanisme kuliahnya. Kira-kira Baik, Pak. ada yang mau usul, ini usulan saya, ada yang mau usul seperti apa? Nanti setiap rekaman Meet akan saya upload juga. Nanti saya share di grup WA gitu ya. Rekaman Meet akan diupload di grup WA. Saya beri linknya kurang lebih seperti itu. Silakan, ada masukan nggak? Ini diam aja, setuju atau tidak? Silakan ditulis di chat. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Coba. Setuju ya. Oke. Ya karena yang kelas sebelumnya juga kurang lebih setuju seperti ini ya. Karena gini, syaratnya dari fakultas juga minta untuk kurang lebih 50% ya. 50% nanti kita bisa menyesuaikan saja. Oke, kalau dari penilaian saya kira sudah sesuai ya, karena itu biasanya standar seperti itu dari bobot nilainya. Kemudian tugasnya juga nanti tidak akan terlalu berat ya. Kalau tugas banyak sih nggak masalah, asal ringan kan nggak masalah.
Tapi kalau di sini nggak akan ada tugas besar seperti misalkan membuat aplikasi, nggak ada. Di sini nanti kita hanya akan tugas besarnya pun membuat dokumen saja, kurang lebih seperti itu. Dan itu pun dilakukan secara berkelompok ya. Kalau tugas mingguan ya mungkin kalau pas rekaman nanti ada pertanyaan, kalian melakukan resume atau apapun, kemudian ada mereview paper misalkan kalau ada nanti. Nah, itu tugas-tugas kecil gitu. Nanti tugas kelompok misalkan saya kan punya teknik-teknik ya, teknik elisitasi nanti ada 20 dibagi, lalu nanti kalian buat presentasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti berkelompok gitu ya. Mohon Ya. maaf Pak, mau Ya, bertanya. silakan. Terkait tadi Pak untuk presentasi per kelompok mau disepakati di awal atau bagaimana Pak? Yang Maksudnya, sinkronus atau yang ansinkronus? ya, silakan disepakati. Kalau Mas Fatur Rahman mungkin ada ide, silakan diutarakan saja. Nanti kan kita diskusi. Kalau menurut saya lebih efektif yang itu Pak, ansinkronus. Jadi Oh, udah berarti ada, direkam ya, direkam iya ya. Pak. Ntar tinggal dibagikan linknya ke Bapak seperti itu. Ya, kalau semester sebelumnya juga saya lebih prefer yang seperti itu. Karena misalkan kalau yang sinkronus kan lebih memakan banyak kuota, kurang lebih. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan tidak bisa diedit gitu kan. Kalau misalkan asinkronus, saya kira akan lebih efektif, bisa kalian edit lebih bagus, kemudian bisa kalian upload, lalu diberikan linknya ke saya. Itu akan lebih baik sih menurut saya. Kalau Mas Fatur Rahman setuju juga, ya udah. Yang lain tinggal berdiskusi saja seperti apa. Terus juga pertimbangannya kayaknya kalau per kelompok ketemu Bapak semua kan waktunya juga kayaknya lebih sulit. Nah, itu ya. Pertimbangan lain memang itu. Jadi ketika langsung sinkronus itu menyepakati waktunya juga susah ya. Tapi kalau kalian secara kelompok kan lalu nanti tinggal nyerahkan ke saya ya malah lebih mudah. Ya sih saya lebih setuju karena sebelumnya juga seperti itu. Jadi direkam saja gitu ya Mas ya presentasinya ya. Gitu. Karena waktunya juga ya, saya juga waktunya kan nggak banyak untuk kalau khusus untuk presentasi ya karena ngajar saya ini kebetulan ngajarnya setiap hari. Jadi tidak ada waktu libur ya dalam satu hari. Biasanya saya ada waktu kosong, misalkan hari Senin itu kosong. Jadi, nah kalau kebetulan semester ini ada semua gitu. Oke, Izin sepakat bertanya ya? Pak. Ya silakan, Mas. Kalau UTS ada remet nggak Pak? Kalau UTS ada dari saya pribadi, tapi itu ya remedi biasa. Gini ya, untuk model UTS dan UAS untuk semuanya, nanti saya modelnya kuis ya, kuis, bukan assignment. Ya, kenapa? Karena dulu ada kategori dosen utama, dan jadi saya masuk ke situ dan model ujiannya harus kuis. Nah, beda soalnya apa mata kuliahnya juga menyesuaikan. Kalau misalkan saya memberikan assignment, assignment biasanya khusus untuk yang mata kuliah seperti misalkan algoritma, terus ada matematika, ada fisika itu akan lebih baik yang model assignment atau penugasan. Tapi karena ini mata kuliahnya teori, ya akan lebih baik kalau model ujiannya adalah model quiz, gitu ya, langsung jawab. Lebih mudah soalnya teori semua gitu. Gitu ya, Mas Noven ya. Ya Pak. Yang lain ada lagi diskusi komting? Ada yang mau mengajukan diri atau bagaimana? Ini Kusumaji, Pak. Saya absen dulu ya. Saya absen sambil berkenalan. Tolong videonya dinyalakan biar saya tahu. Karena ada beberapa yang memang baru ketemu ya. Maksudnya baru ketemu di kelas gitu. Oke, saya absen dari kelompok 4801.
Nanti yang saya panggil namanya bisa hadir gitu aja ya. Muhammad Sabta Lokajaya. Sabta Lokajaya. Ada. Ibnu Gema Putra. Hadir, Pak. Oke. Eki Muhammad Zain. Eki Muhammad Zain. Enggak ada. Yanakfi. Hadir, Pak. Oh, Eki ya. Rima Sofiana. Hadir, Pak. Oh iya. Lukman Nur. Hadir, Pak. Yosef Septian. Yosef Septian. Enggak ada. Lukis Sif Aryan. Hadir. Oke. Luluil Maskun. Luluil Maskun. Enggak ada. Muhammad Dadang Saputra. Hadir, Pak. Ya. Sekar Purwitasari. Mbak Sekar. Hadir. Kinanti Ayudia. Hadir, Pak. Rafika Nur. Hadir, Pak. Oke. Aditya Rizky. Hadir, Pak. Aditya Rizky. Haritsa Auzan. Hadir, Pak. Dani Kusuma. Hadir, Pak. Rizky Rendianto. Oke. Muhammad Said. Hadir, Pak. Rian Aryo. Hadir, Pak. Haidar. Hadir, Pak. Oke. Afrizal. Hadir, Pak. Nuriski Maulida. Nuriski Maulida. Nggak ada. Kristina Dewi. Kristina. Nggak ada juga. Fauzan Aji. Ya. Oke. Saya pindah kelas. Yobik Firly. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Amin. Tidak ada. Kurniawan Iza. Yunizab Akmal. Yunizab ada. Hadir, Pak. Oke. Kelvin Oven. Hadir, Pak. Safri Sabili. Safri Sabili ada. Pendra Nurfianto. Muhammad Fika. Hadir, Pak. Priyo Sembada. Hadir, Pak. Hadir. Wisnu Rizky. Hadir, Pak. Ramadhani. Hadir, Pak. Besto Nanang. Hadir, Pak. Joni Christian. Gak ada. Muhammad Izul Fahmi. Bisma Teddy. Gak ada. Muhammad Rifan. Bagus. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Rohman. Hadir. Oke. Angga Aditya. Ada. Iqbal Taufikul Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Niam. Muhammad Niam Syukri. Malah keluar. Oriega Alan. Hadir, Pak. Oke.
Fatur Rahim Nasuka, Hadir, Pak. Eki Ardiansah, Hadir Pak. Hadir. Mikael Widi. Hadir Pak, saya Pak. Oh ya. Yusuf Muhammad Afafan, Hadir, Pak. Guna Dermawan. Ya. Silakan yang mau jadi komting siapa? Pak, mohon maaf Pak, tadi Lulil Maskum lagi kamar mandi Pak. Oh ya. Ya Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Komtingnya siapa ini? Saya aja, Pak. Yobik Firly. Ya. Oke Mas. Saya catat ya. Ya. Oke. Oke, nanti semua informasi saya share di grup WA ataupun di Kulino ya. Jadi kalian membuka dua platform saja ya. Ada Kulino. Setiap informasi kalau belum ada di Kulino, kalian bisa buka di WA. Gitu ya. Jadi semua informasi update di Kulino dan di WA. Oke, untuk semuanya hari ini silakan absen ya, walaupun absennya saya perpanjang 5 hari ke depan, tapi akan lebih baik kalau absennya sekarang. Jadi absennya silakan resume minimal 1 paragraf isi pertemuan hari ini. 1 atau 2 kalimat sudah cukup. Gitu. Jadi apapun komen kalian di Kulino, di forum itu, ya apapun komen kalian, NIM kalian dan nama kalian akan tercatat. Tapi tolong menggunakan kata-kata yang formal ya, yang resmi gitu ya, yang sopan gitu. Jangan hanya nulis hadir gitu atau hadir pertemuan 1, jangan. Kalau bisa ditulis komennya yang sopan, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk minggu depan berarti tidak ada meet. Materi nanti saya akan rekaman, kemudian saya upload, lalu linknya akan saya berikan di grup WA. Nah, jangan lupa nanti setiap ini ada nilai keaktifan ya. Nilai keaktifan ini dari kalian bertanya ataupun berdiskusi maupun berkomentar di situ nanti ada nilai tambah ya. Ini sangat berpengaruh ke nilai akhir. Nilai akhir kalian nanti akan ditambah dari nilai keaktifan. Gitu. Jadi yang merasa, wah, nilai ujian saya jelek nih. Nah, nilai keaktifannya dibanyakin, nanti akan meng-up sendiri nilainya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup belum? Silakan. Cukup, Pak. Ya. Oke, kalau cukup silakan nyalakan videonya. Saya akan foto. Yang belum mandi buka saja boleh. Saya akan foto untuk dokumentasi. Silakan dinyalakan. Nah, itu ada 2 orang. 1 HP 2 orang ya. Oke, silakan dinyalakan. Yang lain belum nih. Yunizaf, Rafika, Kinanti, Aritsa, Afrizal, Yanakfi. Yo, tolong di jalan, Pak. Oh ya, lagi di jalan nggak apa-apa. Dibuka saja sebentar, saya mau foto untuk bukti. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.